Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, para kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, taufik hidayah maunah dari Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan senantiasa diberikan kepada kita sekalian, kepada keluarga-keluarga kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi keberkahan oleh Allah, keberkahan rezeki, keberkahan umur, keberkahan keluarga, keberkahan keselamatan, kesehatan, keberkahan apa saja yang menyebabkan ibadah kita bisa semakin khusyuk, semakin tenang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak mudah-mudahan di akhirat kita bersama orang-orang minas sholihin was sholihat. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, dalam melaksanakan kehidupan kita harus berusaha untuk melangsungkan hidup di dunia ini, untuk melangsungkan ibadah kepada Allah. Yang jelas kita itu harus berusaha. Artinya kita harus bekerja. Dengan bekerja kita akan mendapatkan penghasilan yang cukup. Dengan penghasilan itu kita akan ada biaya untuk melakukan melakukan aktivitas sehari-hari. Sebagaimana saya contohkan, orang itu baru bisa beribadah dengan tenang, dengan khusyuk kalau misalnya perut kita itu kenyang begitu. Artinya tidak kelaparan. Tapi orang akan ibadahnya yang khusyuk itu akan mulai lentur apabila kita misalnya ekonomi kita terganggu, misalnya kita sulit mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun rezeki itu sudah pemberian, Allah sudah yang mengatur, Allah sudah yang membagi kepada kita. Kita sadar itu. Tapi untuk melangsungkan kehidupan keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, kan kita perlu biaya itu. Perlu biaya. Maka kita bermohon kepada Allah untuk diberi rezeki yang halal, rezeki yang mudah, rezeki yang gampang, yang tidak terlalu sulit. Intinya rezeki yang berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kita banyak ya. Rezeki kita tidak perlu banyak. Sedikit asalkan berkah itu lebih bermanfaat menurut pendapat saya ketimbang banyak tapi tidak berkah. Sedikit tapi berkah, misalnya kita dapat penghasilan satu hari 20.000 misalnya, tapi berkah, insya Allah keberkahan itu akan mencukupkan sekalipun cuma uang 20.000 itu. Tapi kita mendapat penghasilan 100.000 misalnya, tapi tidak berkah, itu habisnya lebih cepat dari uang yang 20.000. Maka keberkahan itu penting. Maka selama ini sudah kita rasakan, keberkahan itu sudah Allah berikan kepada kita. Contoh, kita punya penghasilan 20.000, 30.000, paling besar 50.000. Kalau uang 50.000 apalagi kurang, apalagi misalnya 40, 30 kita dapat penghasilan seperti itu, kita hitung dengan kebutuhan kita sehari-hari, itu nggak cukup ya. Mana untuk biaya kita makan sekeluarga ya, belum biaya untuk sangu ya, untuk bekal anak-anak kita yang mau berangkat ke sekolah, berangkat ke madrasah, apalagi punya anak di pondok, belum lagi kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi kalau kita hitung kepentingan-kepentingan kita dibanding dengan uang 50.000 itu tidak cukup. 100.000 pun kalau kita pikir, kalau kita hitung tidak akan cukup itu. Tapi kenapa kita hanya punya penghasilan 20.000, 30.000 ya, tapi dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan rezeki kepada kita
dengan memberikan keberkahan bersamaan dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi usaha kita, asalkan usaha kita itu halal secara hukum, halal menurut pandangan syariat-syariat agama, mudah-mudahan diberkahkan, digampangkan, dilancarkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mencoba memberikan suatu amalan kepada para pemirsa, kepada para teman, kepada para saudara yang mempunyai dagangan ya. Dagangan adalah merupakan sebuah usaha kita. Ada orang yang senang berdagang. Dagangan yang diam, maksudnya yang punya toko itu diam namanya. Punya toko, punya warung, punya depot, atau punya dagang-dagang baju butik, atau dagang sembako ya, kebutuhan kita sehari-hari, atau pedagang-pedagang keliling seperti orang yang berjualan bakso keliling, atau alat-alat rumah tangga yang keliling. Itu nggak apa-apa, yang penting halal, yang penting berkah. Itu kalau kita sebagai pedagang, tentu kita itu mengharapkan penghasilan nomor 2. Ya, penghasilan nomor 2. Yang penting laris dulu, dibeli oleh orang dulu. Kalau sudah kita banyak pembeli, laris, insya Allah sekalipun cuma sedikit, kita akan mendapatkan penghasilan yang berkah. Tapi kita mengharap penghasilan banyak, mengharap penghasilan terus-terusan, sementara pembeli itu tuh nggak ada. Mau dapat penghasilan dari mana? Itu percuma juga. Jadi yang penting kita berusaha untuk mendatangkan pembeli, melariskan dagangan kita. Insya Allah dengan pembeli datang, membeli kepada kita, dagangan kita laris, insya Allah sekalipun cuma sedikit demi sedikit, kita akan mendapatkan penghasilan yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memberikan sebuah ijazah pada saudara-saudara yang hobi berdagang. Ya, berdagang apa saja, yang penting dagangannya itu halal. Barangkali dengan cara ini dagangan saudara akan dilariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang melariskan Allah. Semua usaha itu yang menentukan Allah. Kita tidak mempunyai daya, kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Kalau saudara hobi berdagang, pengen dagangannya laris, pengen banyak pembeli, laksanakan amalan ini tiap hari dan tiap malam. Insya Allah dengan izin Allah, dagangan kita akan menjadi laris dan banyak mendatangkan pembeli. Pembeli ditarik oleh kita, pembeli akan datang kepada kita. Apalagi kita berdagang di daerah yang memang banyak pedagang di sana, kayak di pasar. Di pasar itu kan toko kan berjajar-jajar itu kan. Ya semuanya kan Allah yang ngatur. Innallaha yarzuqu may yasha wa yaqdir. Allah memberikan rezeki dan Allah sudah yang mengatur, yang membagi sudah Allah itu. Tapi kita harus bermohon kepada Allah. Kalau kita kepengin dagangan kita dilariskan, banyak pembeli yang datang kepada kita, syaratnya harus istiqomah. Amalkan ini, insya Allah dagangan kita akan menjadi laris. Caranya, amalan ini kita laksanakan setelah sholat. Jadi kita harus sholat. Tidak bisa kalau kita tidak sholat. Karena amalan ini harus dikerjakan ba'da kulli sholatil maktubah. Setelahnya sholat 5 waktu. Jadi kita harus sholat syaratnya. Tidak bisa melakukan amalan ini langsung dibaca tanpa kita sholat. Enggak bisa. Sebab ada sebuah kata, sebaik-baiknya munajat kepada Allah, sebaik-sebaiknya berdoa kepada Allah, doa atau munajat yang dilaksanakan pada waktu setelah kita melaksanakan sholat. Karena yang jelas, kalau kita sudah melaksanakan sholat atau ketika melaksanakan sholat, kita itu suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Artinya kita dalam keadaan punya wudhu. Baca amalan ini. Amalan ini dibaca setiap sholat, mulai dari sholat maghrib, ya, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, dan sholat asar. Tapi saya putar dulu waktunya, mulai dari sholat zuhur. Sholat zuhur, sholat
asar ya, sholat maghrib, sholat isya. Nah, setelah kita melaksanakan sholat duhur, setelah kita melaksanakan sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kita istiqomahkan amalan ini. Baca syahadat ya. Ini syaratnya memang baca syahadat sebanyak 18 kali. Ini ijazah, jangan sampai lebih. Apalagi kurang ya. Ijazah. Syahadataini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sebanyak 18 kali. Setelah kita sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Subuh nanti saya kasih tahu. Baca syahadat sebanyak 18 kali. Setelah baca syahadat, jadi setelah kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya, baca syahadat sebanyak 18 kali. Jangan sampai lebih apalagi kurang. 18 kali. Karena ini ijazah. Setelah kita baca syahadat, kemudian baca ya, baca salah satu ayat, 2 ayat dalam Al-Quran. Suratnya itu adalah surat Asy-Syura. Ingat, untuk lebih jelas, Anda buka Al-Quran. Jadi biar tidak salah, buka Al-Quran. Surat Asy-Syura. Bukan Asy-Syu'ara, Asy-Syura. Ayatnya ayat 26 sampai 27. Jadi 2 ayat. Ayat ke-26 dan ayat ke-27. 2 ayat itu dibaca setelah kita membaca kalimat syahadat sebanyak 18 kali. Jadi syahadatnya dulu dibaca 18 kali, kemudian istiqomahkan. Setelah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, baca ayat dalam Al-Quran ini, 2 ayat ini sebanyak 5 kali. 5 kali. Lebih tidak apa-apa, asalkan ganjil. 5, 7, 9, 5, 7, 9, 11. Paling sedikit dibaca 5 kali. Jadi syahadat 18 kali, kemudian baca ayat ini. Paling sedikit 2 ayat ini, yaitu 5 kali. Ayatnya saya baca secara pelan. Dalam Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 26 sampai 27. Ayatnya berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihati wa yaziduhum min fadlih wal kafiruna lahum adzabun syadid. Saya ulangi. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihati wa yaziduhum min fadlih wal kafiruna lahum adzabun syadid. Ini surat Asy-Syura ayat ke-26-nya. Dilanjutkan surat Asy-Syura ayat ke-27-nya. Bunyinya ini dijadikan satu. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Ini saya ulangi. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadari ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Ini dibaca 2 ayat ini setelah sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Setelah baca 2 kalimat syahadat sebanyak 18 kali, baca 2 ayat ini sebanyak 5 kali. Setelah zuhur, asar, maghrib, dan isya. Khusus subuh, makanya saya bilang belakangan subuh. Khusus subuh dibaca setelahnya membaca kalimat syahadat sebanyak 18 kali. Ayat ini, 2 ayat ini dibaca 21 kali. Jadi hanya waktu setelah salat subuh yang dibaca 21 kali. Jadi setelah zuhur, asar, maghrib, isya, Anda baca syahadat 18 kali. Kemudian 2 ayat ini, surah Asy-Syura ayat 26 sampai 27 sebanyak 5 kali. Paling sedikit. Setelah sholat subuh, kita baca syahadat sebanyak 18 kali. Dan baca 2 ayat ini
sebanyak 21 kali. Saya baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus solihati wa yaziduhum min fadli wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilullahu biqadarin ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Ini 2 ayat. Ingat, setelah baca kalimat syahadat sebanyak 18 kali, setelah zuhur, asar, maghrib, isya dibaca 2 ayat ini sebanyak 5 kali. Khusus subuh baca syahadat 18 kali dan baca 2 ayat ini 21 kali. Mudah-mudahan barokah manfaat dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melariskan dagangan kita. Pembeli datang kepada kita, dagangan kita laku dengan laris, sehingga kita mendapatkan rezeki yang berlimpah, rezeki yang barokah, sekalipun cuma sedikit, untuk bekal kita melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang membagi rezeki, dan Allah yang menentukan rezeki kita masing-masing. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.